Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, peristiwa dibubarkannya pengajian dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah menjadi viral, sobat-sobat. Bahkan sampai diangkat menjadi topik bahasan dari salah satu stasiun televisi nasional, sobat-sobat. Dan ada beberapa orang pembicara yang diundang untuk membahas hal tersebut. Nah, dan salah satu dari pembicara itu menyampaikan bahwa ketika ditanya oleh host dari stasiun televisi nasional tersebut, ketika ditanyakan di mana letak kesalahannya, pembicara tersebut yang ditanya mengatakan karena Ustadz Syafiq Rija Basalamah memakai ukuran kacamata kuda, sobat-sobat. Ya, kita tahu kan, kacamata kuda itu kan yang membuat kuda itu tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya ke satu arah, sobat-sobat, yaitu ke depan. Ini penilaiannya. Nah, kemudian menyampaikan pendapat tanpa mengemukakan pendapat ulama yang berbeda, ulama yang lain, katanya, sobat-sobat. Kemudian juga tidak menerima definisi lain, dan dia juga mengatakan kalau tidak memakai usul fikih maka tidak ketemu masalah tahlilan misalnya yang diangkat, yang dicontohkan oleh pembicara tersebut. Baiklah sobat-sobat, untuk lebih jelasnya lebih lengkapnya mari kita sama-sama saksikan, sama-sama simak cuplikan video berikut ini yang memberikan penjelasan di mana kesalahan Ustadz Syafiq Rija Basalamah yang pengajiannya harus dibubarkan oleh ormas tertentu, sobat-sobat. Nah, baiklah, kita simak saja dulu cuplikan videonya. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid Nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid Nabi tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya, pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah, mereka ini kan kadang-kadang
menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi, itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid Nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka? Padahal dari ujung timur sampai ujung barat Muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Nah, ya jadi itu sobat-sobat, ya seperti yang saya tangkap, yang sudah saya ungkapkan di awal dari konten ini, ya. Penilaian yang diberikan oleh pembicara tersebut, ya, yang dikatakannya letak kesalahan dari Ustadz Syafiq Rijabah Salamah. Nah, saya ingin memberi sedikit respon, sedikit tanggapan atau catatan, ya apalah namanya ya. Jadi, mengenai memakai kacamata kuda, ya melihat ke satu arah. Ya, kita kan dalam melihat, menilai, menjadi ukuran kebenaran dari yang namanya amal ibadah dalam agama kita, itu adalah Quran dan Sunnah Nabi. Itu dulu. Memang kita harus mengarahkan ke sana dulu. Ya, jangan dulu mengarahkan ke lain, melihat pendapat-pendapat yang lain. Kalau Quran dan Sunnah sudah menetapkan, memerintahkan atau melarang, maka tidak ada pendapat lain yang bisa membatalkan atau mengalahkannya. Nah, katanya ya pakai usul fikih. Kan kita tahu dalam usul fikih asal hukum ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Lalu pertanyaannya, mana perintah dari ya tahlilan? Nah, dicari bagaimanapun ya tetap tidak ketemu dalilnya. Begitu juga sunnah nabinya, asar para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak bertemu dalilnya atau jejak mereka melakukan ini. Nah, dan lucunya sobat-sobat, ketika mereka tidak menemukan dalil perintahnya, ya, akhirnya mereka mengatakan, menanyakan, mana larangannya? Nah, ini namanya kan terbalik. Ya. Kan asal ibadah itu adalah haram. Ya, berdasarkan usul fikih. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, yang harus ada larangannya itu adalah masalah dunia. Karena masalah dunia ini semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi, ya, dikembalikan kepada usul fikih pun ternyata malah usul fikih tidak menguatkan ya ritual tahlilan ini, sobat-sobat. Ya. Kemudian tanpa mengutip pendapat ulama yang lain. Ya kan itu tadi. Kalau Quran dan Sunnah tidak menginformasikan ibadah tersebut, ya, dibolehkan, diperintahkan, disunahkan, ya, untuk apa kita mengambil pendapat yang lain? Kita melihat pendapat yang lain. Kemudian mengenai tidak menerima definisi lain. Apa definisinya? Ya, berbagai macam definisi dikemukakan.
Akan tetapi definisi itu ternyata ya tidak tepat. Ada yang mendefinisikan tahlilan itu sedekah, ya, padahal itu bukan definisi tetapi analogi, ya. Jadi mereka sendiri tidak pernah mendefinisikan secara benar. Yang mereka lakukan bukan mendefinisikan, akan tetapi menganalogikan, membandingkan, menyamakan. Ya, ada yang menyamakan tahlilan itu ketika Nabi menancapkan pelepah kurma. Nah, ini kan analogi yang no apple to apple, tidak sama. Ya, pelepah kurma itu tumbuhan. Sementara kegiatan tahlilan itu adalah ritual. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut, ya, yang ketika ditanya di mana letak kesalahan Ustadz Syafiq Ridha Basalamah sehingga pengajiannya harus dibubarkan oleh ormas tertentu, dia mengatakan hal-hal tersebut. Ya, pakai kacamata kuda, tidak melihat pendapat ulama yang lain, tidak menerima definisi yang lain, tidak memakai usul fikih. Ya. Nah, ya sebenarnya permasalahan yang paling utama adalah kita menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu permasalahannya. Ya, diajak ke Quran dan Sunnah Nabi, malah kembalinya ke usul fikih, kembalinya ke ulama. Padahal jelas, ya, Al-Quran mengatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaja'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kan jelas. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kurang jelas firman Allah ini? Dan tidak perlu ditafsir lagi, karena ini sudah jelas. Ditafsir bagaimana? Nah, maka Nabi juga menegaskan, taraktu fikum amroini lang tadilu abada ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan sesat selamanya. Ya, selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Apakah ini kurang jelas? Al-Quran memerintahkan, Nabi menegaskan. Lalu kita, ya, mengabaikan itu, menengok kepada usul fikih, menengok kepada pendapat ulama. Nah, di sini sebenarnya letak dari permasalahannya. Jika segalanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka akan selesai. Ya, tidak akan terjadi, ya, seperti peristiwa pembubaran pengajian. Nah, dia juga memakai argumentasi mayoritas. Ya, mayoritas mengerjakan amalan yang dimaksud, ya, menjadi argumentasi bahwa amalan ini, ya, bisa dibolehkan. Padahal kan jelas, ya, Allah menegaskan
di surat Al-An'am ayat 116, nah, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, jadi itulah sobat-sobat, ya, respon saya, tanggapan saya, catatan saya mengenai ya apa yang disampaikan oleh salah satu pembicara di stasiun televisi nasional yang mengangkat masalah pembubaran pengajian Ustadz Salamah. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.